Jadi kalau ada orang merasa bahagia, merasa mulia, merasa hebat dengan membuat derita orang lain, itu orang yang ganas, bukan orang yang bahagia. Inilah pentingnya kita membuka pintu apa tadi yang bernama qanaah, menerima dan menghargai rizki yang Allah berikan kita sekarang. Itulah pintu kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. وكفى بالله شهيدا صلاة وسلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. نور الشمس ينفح كالعطر. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita rasakan cerahnya hidup kita pagi ini. Allah memberi kita karunia yang sangat banyak, dari rezeki kesehatan, dari rezeki hati yang tenang, rezeki hati yang bersemangat menuju rumah Allah, rezeki kita mencintai Islam, rezeki kita bisa merasa prihatin dengan kondisi saudara kita di Indonesia, termasuk prihatin dengan orang yang tidak punya hati nurani, yang gampang membunuh. Ya Allah ya Rabbi Karim, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua orang ingin bahagia. Koruptor memperbanyak hartanya dengan cara yang haram, alasannya ingin bahagia. Bahkan sang pembunuh yang kita lagi ramai sekarang juga, nampaknya dia merasa gagah dan bahagia dengan menghilangkan nyawa saudaranya sendiri. Dia merasa bahagia karena mungkin bisa melaksanakan perintah atasannya, atau akan mendapat pangkat yang semakin tinggi. Tetapi ternyata mereka sebenarnya tidak bahagia, karena kebahagiaan itu adalah rasa ketika dia mampu menghargai dirinya sendiri. Artinya rasa yang membuat dia merasa berharga dengan apa yang ada dalam dirinya. Kebahagiaan adalah rasa yang membuat dia merasa terhormat dengan apa yang ada dalam dirinya sekarang. Bahkan kebahagiaan itu, atau orang yang bahagia itu adalah orang yang mampu dan senang membuat orang lain bahagia, bukan menderita. Kalau istilah sekarang, bahagia di atas penderitaan orang lain, itu orang ganas namanya. Jadi kalau ada orang merasa bahagia, merasa mulia, merasa hebat dengan membuat derita orang lain, itu orang yang ganas, bukan orang yang bahagia. Jadi orang yang bahagia sebagaimana suami yang bahagia adalah suami yang bisa membuat istrinya bahagia. Istri bahagia juga demikian, adalah istri yang bisa membuat suaminya bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Karena itu kita perlu memahami hal tersebut dalam surah Thaha ayat 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Inilah pintu yang harus kita masuki, yang harus kita buka agar rasa penghargaan, rasa bahagia itu ada dalam hati kita. Ingat, Allah yang menciptakan kehidupan, dan hanya Allah yang paling hak, benar dalam menunjukkan hidup yang bahagia. Bukan prasangka orang kaya, bukan prasangka orang miskin, bukan prasangka penguasa, bukan prasangka rakyat, bukan prasangka orang yang tenar atau yang tidak tenar, tapi petunjuk Allah adalah petunjuk yang membuat kita selalu bahagia. ولا تمدن عيناك إلى متعنا به. Jangan engkau tunjukkan kedua matamu. Jadi kalau dalam tafsir menjelaskan apa yang dimaksud dengan orang yang selalu membuka matanya, melotot gitu istilahnya. Jangan engkau melotot melihat kesenangan yang kami berikan, melihat kenikmatan yang kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka manusia. Bimakna arada bihil asaf. Jadi jangan biasakan dirimu, kata Allah, melihat kenikmatan orang lain dan engkau bersusah payah ingin meraihnya. Ini jemaah sekalian bahagia. Jadi jangan biasakan diri, kata Allah, untuk selalu menengadah melihat orang-orang yang hidupnya serba nikmat dan menimbulkan keinginan di hati kamu untuk meraihnya meskipun dengan susah payah. Bahasa sederhananya, ngotot, memaksa diri agar meraih kenikmatan seperti orang yang sering diperhatikan kesenangan yang ada dalam dirinya. Terus padahal kata Allah, kenikmatan yang ada pada diri orang yang selalu engkau perhatikan itu zahratal hayatid dunya, itu bunga kehidupan di dunia. Dan yang paling penting jemaah sekalian, kata kunci berikutnya, untuk apa Allah memberikan kenikmatan, kesenangan kepada manusia? Ini yang penting jemaah sekalian. Linaftinahum fi,
Kami berikan mereka bunga-bunga kehidupan dunia untuk menguji mereka. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kenikmatan yang ada dalam diri kita, yang diberikan kepada orang lain, yang kita anggap lebih baik dari kita, yang kita sangka lebih menarik dari kita, itu semuanya linaftinahum fi. Kami sedang menguji mereka. Kita teruskan. Warizqu rabbika khairun wa abqa. Padahal rezeki yang ada pada sisi Rabbmu lebih baik dan lebih kekal. Apa makna dari rizki yang ada di sisi Rabbmu lebih baik, lebih kekal? Annahul qanaah, yaitu bersikap qanaah dengan ketentuan rezeki yang Allah berikan pada kamu. Ini dia pintunya, jemaah sekalian. Itu yang pertama. Yang dimaksud juga dengan rizki yang ada dalam sisi Rabbmu yang harus kamu pegang dan kamu ingat selalu, sawabu rabbika fil akhirah khairun wa abqa. Ingat, kamu harus yakin bahwa ganjaran dari sisi Rabbmu nanti di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalau kita terjemahkan bebas, kamu jangan ngotot-ngotot, jangan rakus cuma mengejar kesenangan dunia gara-gara melihat orang lain bersenang-senang. Ingat, kesenangan dunia ini cuma apa tadi? Ujian. Maka seharusnya kalian ini qanaah, menerima apa adanya yang kami berikan padamu. Dan kamu mestinya lebih sungguh-sungguh, lebih ngotot untuk meraih kebahagiaan, yaitu ganjaran, yaitu pahala dari Rabbmu nanti di hari kiamat, karena dia khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Jemaah sekalian bahagia. Kenapa Allah mengatakan wala tamuddanna ainaka? Jangan matamu melotot, terpesona, terpedaya melihat kesenangan orang lain. Allah tahu karakter manusia yang cenderung tidak menyadari kenikmatan yang ada dalam dirinya, selalu memandang orang lain lebih nikmat dari dirinya. Betul? Ini kelemahan kita. Kita sering merasa orang lain lebih baik dari kita. Kita sering merasa orang lebih mulia dari kita. Orang lain lebih bahagia dari kita, lebih beruntung dari kita, padahal belum tentu. Itu la tamuddanna. Jadi sekarang jangan pakai pandangan kita seperti ini, merasa apa kata orang, rumput tetangga lebih hijau dan lebih menarik. Bahkan yang fatal, kita selalu pingin mengambil milik orang lain. Ini pemahaman yang lebih bahaya lagi. Jadi kita pingin mengambil, merampas hak orang lain yang selalu kita lihat tadi. Kita hilangkan kebahagiaan dia, kita hilangkan ketenaran dia, kita hilangkan kehebatan dia,
kita rampas dengan cara yang tidak halal, dan kita mendapatkan. Ini juga maksud dari ayat ini. Entah berhubungan dengan kekuasaan, kedudukan, kekayaan, bagian-bagian untuknya, sampai nyawa orang itu harus melayang juga nggak apa-apa. Nauzubillahi min dzalik. Ini kemungkinan yang membuat manusia gampang mencederai orang lain, tidak tahan menahan bisikan syahwatnya. Maka Allah mengatakan wala tamuddanna, cegah syahwat yang ada dalam diri kamu itu. Silahkan kita jalan-jalan jemaah sekalian. Kita lihat orang pakai mobil, lebih bahagia ya. Kita pakai motor, lihat orang pakai mobil, lebih bahagia ya. Belum tentu kan? Bahkan kita pakai mobil juga, kita sibuk melihat mobil orang lain. Gak lebih bagus ya merek itu, yang merek itu ya. Jemaah sekalian yang bahagia, karena itu pintu kebahagiaan yang kita bahas sekarang adalah qanaah. Wa rizqu rabbika. Jadi apa kenikmatan yang Allah berikan padamu itu jelas pas buat kamu, bukan yang ada pada diri orang lain, kan gitu kira-kira Mas sekalian. Dan itu bisa kita pahami dan kita bisa rasakan kebahagiaan itu kalau kita bisa menghargai apa yang Allah berikan kita sekarang. Alhamdulillah. Kalau tidak percaya, jangankan masalah harta yang menumpuk, jangankan masalah kekuasaan, jangankan masalah ilmu, masalah yang besar. Ingat jemaah sekalian, adab makan yang sering dan selalu kita jalankan, tolong diingat ini. La tamsah yadaka idza akala ahadukum wa la yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Dari sini kita akan belajar qanaah. Jika seseorang di antara kamu selesai makan, jangan cuci tangannya. Ingat ini ya, jangan cuci tangannya sampai dia menjilatnya. Ingat nih, ingat selalu ini. Au yul'iqaha, atau kalau dia enggan, jilatkan ke orang lain. Begitu pentingnya kita menjilat tangan, sampai Rasulullah mengatakan kalau dia enggan, jilatkan ke orang lain. Tapi lihat-lihat, jangan langsung, aduh aku enggan, teman jilat, bukan begitu maksudnya. Jadi jangan sampai orang lainnya menjilat tanganmu. Kamu penting untuk menjilatnya sendiri. Tapi kalau kepada suami nggak apa-apa ya. Kepada istri boleh, lebih mantap ya. Dek, saya ada malas jilat, tolong jilat dong. Itu nggak apa-apa, menambah kemesraan, saling menjilat tangan. Oh iya, aku juga mas, jilat dong, saling menjilat, nggak apa-apa ya. Nah, maksudnya apa? Butiran nasi, bekas sambal, bekas pecel, jangan kamu cuci. Hargai nikmat Allah. Ya Allah, coba rasakan, hargai nikmat Allah sekecil ini mas. Jangan kamu buang dengan mencucinya. Jilat, masukkan ke mulutmu. Ingat ya, cuma sekali. Bahagianya kita makan satu piring,
Ya Allah, apalagi masih banyak beras kita. Alhamdulillah. Tolong hargai. Itu namanya qanaah. Itulah pintu kebahagiaan, qanaah, jemaah sekalian. Karena itu jemaah sekalian, agar kita tidak terpedaya gelap mata karena selalu melihat kekayaan, kenikmatan orang lain, maka cara kita untuk membuat diri kita tidak rakus dan mata kita melotot, ingat, kekayaan itu bukan semata-mata materi, kata Rasulullah SAW. Ingat itu. Yang membuat kamu terpesona itu jangan hanya karena materi saja. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis Bukhari nomor 5965, laisal ghina an kasratil aurat. Bukanlah kekayaan itu ukurannya karena banyaknya harta. Ini cara kita mengalihkan pandangan kita. Kekayaan yang membuat kita terpesona bukan semata-mata harta seharusnya. Walakinnal ghina nafsi, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Harus ada rasa dalam hatimu untuk merasakan sesuatu di hatimu. Allahu Akbar. Terjawab jemaah sekalian, kenapa orang yang sudah berpangkat, punya harta 7 turunan masih korupsi, masih menzolimi orang lain untuk mendapatkan tambahan-tambahan? Karena dia miskin, merasa miskin, jiwanya merasa miskin, padahal dia dikepung oleh tumpukan harta. Terbukti. Kan aneh. Logika sederhana. Untuk apa kekayaan yang menumpuk coba? Untuk apa coba? Ditumpuk lagi untuk apa coba? Jahiliyah banget. Tadi saya di pembukaan mengatakan, rezeki yang Allah berikan itu bukan hanya bentuknya uang, bisa berbentuk kesehatan, bisa bentuk seneng ke masjid. Itu rezeki, itu kekayaan. Allahu Akbar. Saya minta maaf, berapa orang yang ke masjid nih? Pilihan nih. Pilihan kita ini, ya Allah. Berapa orang yang mau dengar taklim? Itu rizki. Yang dari Facebook, siapa yang dari Facebook? Itu rizki ketika dari tempat yang jauh sempat membuka Facebooknya. Rizki. Ya Allah, buka Quran, kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu rizki. Makanya Rasulullah mengatakan, satu huruf yang dibaca, apa balasan? Dibalas 10 kebaikan. Balasannya apa? Ya kenikmatan. Allahu Akbar. Kenikmatan yang sangat berdampak adalah khairun wa abqa. Dibalas oleh Allah dengan surga yang lebih baik dan lebih kekal. Rizki itu jemaah sekalian. Kita bertemu orang soleh, rizki. Aduh, subhanallah. Ingat, rizki jangan dibatasi cuma harta. Bikin kita miskin karena menghitung jumlah harta. Apalagi kemudian kita memahami negara miskin adalah negara yang pendapatannya, nah kan itu kan harta saja.
Yang menentukan itu siapa? Manusia. Belum tentu benar. Allahu Akbar. Jadi rasa yang kita miliki, kita tidak punya harga diri, kita tidak terhormat gara-gara kita tidak punya ini, tidak punya itu, tidak punya ini. Semuanya materi yang kita sebutkan. Maka kata Allah, jangan kamu sibuk payah-payah meraih dunia ini. Jangan payah-payah. Artinya jangan payah-payah kamu ingin seperti orang-orang yang bersenang-senang itu. Ingat, dalam dirimu banyak kekayaan sebagai orang yang beriman. Allahu Akbar. Masih ingat kata baginda Rasulullah SAW, la an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Allahu akbar. Aku lebih suka mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mimma tala'at alaihi syams, daripada apapun yang terkena oleh sinar matahari. Aku lebih senang mendapatkan ini dengan mengucapkannya subhanallah. Anda bisa bayangkan, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, nilainya lebih mahal dari apapun yang terkena oleh sinar matahari. Allahu akbar. Makanya tinggal keyakinan kita sekarang jemaah sekalian. Maka orang-orang yang beriman ini selalu didengki oleh orang lain, yaitu dia. Saya ulang lagi, ini penting nih. Dari dulu sampai sekarang, hasadan min anfusihim. Kenapa orang beriman dibenci? Kenapa dimusuhi? Karena memang timbul hasad dalam diri orang kafir melihat orang beriman itu bahagia mendapatkan keimanan. Karena itu harta yang paling mahal. Ini otomatis loh ini. Ya kan? Ingat, ini otomatis nih. Kalau masalah sekarang minggu lalu, Fir'aun saja sampai membenci anak kecil yang baru lahir, saking khawatirnya kekuasaannya tersaingi anak kecil. Coba Anda bisa bayangkan, karena obsesinya dunia. Allah Akbar. Apalagi orang beriman yang baik, yang lainnya pada gerah semua. Allah Akbar. Mari kita tersenyum sebagai orang yang beriman. Kita adalah orang-orang yang sangat kaya. Apalagi semangatnya. Oh ya Allah. Silahkan sebutkan apa yang dikejar oleh manusia sekarang. Sebutkan silahkan. Apa yang membuat manusia sekarang terbelalak matanya? Oh, terkenal, jadi penguasa. Khairun wa abqa, yang ada di hati kita ini, keyakinan kita yang kita kejar itu jauh lebih baik, lebih kekal. Apa yang membuat kita resah? Halo? Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Nah, sekarang mari kita ikuti lagi petunjuk Allah, ya. Kalau kita sempat melihat orang yang lebih kaya dari kita, ya, atau yang kelihatannya lebih mulia dari yang kelihatannya,
nggak hak ya, yang kelihatannya. Begini cara Rasulullah mengamalkan ayat tadi, ya. Hadis Bukhari nomor 6009. Idza nazara ahadukum, jika seseorang di antara kalian nazara, ya, nazara itu terpesona, ya, min fadli alaihi minal mal wal khalqi, kamu terpesona melihat orang yang punya kelebihan hartanya, berlebih hartanya, min fadli man, ya, fuddila alaihi minal mal, orang yang Allah kayakan dia dan fisiknya lebih maco, ya, lebih keren. Nah, ya kan? Kalau kita sempat melihat orang itu sudah bajunya perlente, wih, harganya mungkin 1 miliar, kacamatanya ratusan juta harganya, ya, sepatunya 1,5 miliar, ya, wis, mobilnya, wis, dilihat. Ketika Anda melihat itu, nah ini cara kita mengamalkan ayat itu. Falyanzur, segera beralih, perhatikan selalu, ila man huwa asfala min, perhatikan kondisi orang yang lebih rendah dari orang tadi, dari kita. Tuh caranya, ya, perhatikan orang yang lebih rendah dari kita. Ya Allah, apakah banyak orang yang kondisinya lebih rendah dari kita? Banyak? Oh, jangan banyak. Ya Allah, ya Allah. Bahkan di antara jamaah kita bisa saling menginspirasi. Tuh jamaah kita penghasilan pas-pasan, tapi tidak pernah taat ke masjid. Saya sudah tabungan, sudah banyak, kok masih malas-malas. Nah itu cara kita, ya. Belajarlah selalu melihat orang yang ada di sekitar kita atau tetangga kita yang kondisinya lebih rendah dari kita, aja mas sekalian. Makanya kenapa orang yang katanya mengejar khairun wa abqa, mengejar akhirat yang lebih baik dan lebih kekal, cirinya pasti selalu akrab dengan orang-orang yang kondisinya di bawahnya. Pasti itu. Yunfikuna fis sarra wad dharra, dia selalu memberi. Kalau dia bersedekah mungkin kepada anak yatim, ya Allah, karena anak ini selalu dekat dengan mereka karena selalu berbagi dengan orang-orang yang di bawahnya. Yunfikuna fis sarra wad dharra, sampai ketika dia susah pun enggak mengeluh. Allahu Akbar. Karena dia tidak melihat orang yang di atasnya, tapi dia melihat di bawahnya. Subhanallah. Surah apa? Ali Imran 133 kan? Yunfikuna fis sarra'i wad dharra, dia selalu berinfak, bersedekah ketika senang dan susah. Susah pun dia tidak melihat orang yang di atasnya, tidak, di bawahnya. Ada yang lebih susah dari saya, ya Allah. Allah Akbar. Alhamdulillah. Jangan sampai yang sering ke masjid tidak merasa bahagia. Saya tanya, bahagia semuanya? Wih, senyum semua, ya, bahagia semua, ya.
nggak peduli dengan mereka yang sombong dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya. Kata jangan. Ingat ya caranya tadi. Mari kita sering bergaul dengan berbagi dengan orang yang lebih susah dari kita, dan itu calon penghuni surga. Bahkan di hadis lain, hadis Muslim nomor 2963, kenapa kita diminta selalu nazornya, selalu memandang, selalu dekat dengan orang-orang yang lebih susah dari kita, lebih rendah kondisinya? Fahuwa azdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, agar engkau tidak meremehkan karunia yang Allah berikan padamu. Di sini kuncinya. Kalau kita sering melihat orang yang kondisinya di bawah kita, kita akan menghargai diri kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah gimana? Pasti tersenyum. Tolong naik kata-kata hamdalah dong yang bagus. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Masa terima kasih ya Allah? Enggak mungkin. Alhamdulillah. Enggak mungkin. Tolong ucapkan hamdalah dengan benar. Halo? Apalagi kita sudah berzikir setiap sholat 33 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senyum dong. Tolong saya minta maaf. Mari kita maknai tahmid kita selama ini, maknai dengan benar. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Artinya nggak peduli dengan orang lebih kaya dengan saya, nggak peduli dengan orang lebih berpangkat dengan saya, nggak peduli saya. Itu ujian. Artinya kita nggak terusik meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Qanaah, menerima pemberian Allah dengan senang hati. Alhamdulillah. Mulai hari ini kalau kita berzikir hamdalah, wajah kita tambah bersinar. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kalau biasa sambil mengingat apa yang Anda puji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah saya punya istri soleha, alhamdulillah saya punya anak-anak yang baik, alhamdulillah saya punya teman di masjid. Itu alhamdulillah itu. Alhamdulillah saya ikut ngaji, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat fotokopi gratis. Alhamdulillah ya. Jangan diremehkan lo fotokopi gratis. Semangatnya. Alhamdulillah ada yang lewat Facebook melihat taklim kita ini. Alhamdulillah ya. Subhanallah. Dan alhamdulillah kita bisa mengatakan alhamdulillah. Loh. Aduh. Ya Allah. Sudah terasa pintu sudah kita buka. Qanaah. Terasa riang hati? Lego hati kita. Baik jemaah sekalian bahagia. Nah, cara berikutnya agar kita sudah membuka pintu qanaah, agar kita tidak menutup hati kita gara-gara terpesona dengan kenikmatan orang lain yang dianggap lebih baik. Mestinya kita ikuti petunjuk Rasulullah yang berikutnya. Mari kita fokuskan mata kita ini memperhatikan dua orang ini. Nah, pertama, orang yang mana deh? Orang yang kaya raya. Lihat dia. Tapi jangan berhenti di situ. Orang kaya raya yang dermawan. Nah, ini lihat ya. Jadi kita lihat apa? Orang yang dermawan yang kita lihat. Yang kedua, mari kita fokuskan mata kita melihat orang yang alim,
mengamalkan ilmunya dan rajin berdakwah. Lihat itu, kata Rasulullah. La hasada illa fisnatin. Sampai bahasanya tuh menyentuh sekali. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua hal. Dua hal. Rajulun atahullah malan, kepada orang yang Allah berikan harta. Fasullita alaihi alal halakati fil haq, dan dia menguasainya dan menghabiskannya untuk kebenaran. Jadi yang kita lihat bukan sekedar pakai mobilnya toh, tapi kemana dipakai mobilnya? Ke masjid, masya Allah. Gitu loh. Jangan mobilnya toh yang dilihat. Mobilnya digunakan untuk jemput ustadz, nah itu boleh. Ya, mobilnya digunakan untuk mengajak tetangga untuk ke masjid. Dipakai untuk jemput jamaah. Sambil berangkat sambil jemput temannya, pahala. Buat ini. Itu yang kita harus lihat. Berarti yang dilihat adalah amal dari hartanya. Lihat infaknya, lihat zakatnya, lihat sodakohnya, lihat kebaikannya dari hartanya. Itu yang harus kita lihat, baru aman. Yang kedua, lihat orang-orang alim yang soleh dan rajin berdakwah. Katakan, kapan saya seperti orang yang dermawan itu? Itu yang benar. Kapan saya seperti orang yang alim soleh itu? Kapan saya? Dengan kata lain, paksa diri menjadi orang dermawan, paksa diri menjadi orang alim yang berdakwah, yang soleh dan berdakwah. Semangatnya aman, baru kita qanaah. Baru ini benar. Saya tanya sekarang, siap jadi orang kaya dermawan? Siap dari orang alim soleh yang berdakwah? Ya itu dong. Nah, inilah pentingnya kita membuka pintu apa tadi yang bernama qanaah, menerima dan menghargai rizki yang Allah berikan kita sekarang. Itulah pintu kebahagiaan. Kita tidak akan berkeluh kesah, kita tidak akan merasa hina, merasa tidak berharga. Tidak, kita selalu merasa berharga, merasa selalu punya makna dalam hidup ini, sehingga kita selalu alhamdulillah. Ini yang ya, tolong ya, alhamdulillah, sekali senyum, alhamdulillah, alhamdulillah. Akhirnya mari kita selalu bertahmid dengan makna yang sesungguhnya, diiringi dengan wajah yang lebih ceria, hati yang mengakui begitu mahalnya rezeki yang Allah berikan kita sekarang, terutama iman dan Islam. Mudah-mudahan hari ini adalah hari terindah kita, hari yang paling bahagiakan kita, karena pintu kebahagiaan sudah kita buka, yang bernama qanaah.